Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode numerik menggunakan metode bagi dua atau juga dikenal dengan metode setengah interval. Untuk memahaminya, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Metode bagi dua atau setengah interval adalah metode yang digunakan untuk mencari akar-akar garis lurus atau kurva yang memotong sumbu X dengan melakukan proses iterasi pada persamaan yang diberikan pada selang atau interval tertentu. Nah, dari definisinya, ada beberapa istilah yang akan saya jabarkan. Di sini ada akar-akar garis lurus atau kurva. Nah, akar-akar yaitu hasil perpotongan dari garis lurus atau kurva dengan sumbu X. Jika kita lihat gambarnya, di sini ada pada titik merah. Garis lurus atau kurva yaitu garis yang dibentuk dari hasil bersamaan yang akan kita cari akar-akarnya. Lalu memotong sumbu X. Nah, kalau memotong sumbu X, berarti dia berada pada posisi Fx atau Y-nya itu sama dengan 0. Nah, misalkan di titik merah ini, koordinatnya misalkan 3,0. Berarti akar-akarnya yaitu 3 dan ya Fx-nya 0. Dia memotong di sumbu X dengan melakukan proses iterasi pada persamaan yang diberikan. Nah, proses iterasi ini dilakukan untuk mencari akar-akar. Kenapa menggunakan proses iterasi? Jika kita mengingat kembali pelajaran SMA, untuk mencari akar-akar misalkan dari persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, kita bisa mencarinya dengan menggunakan proses faktorisasi ataupun menggunakan rumus ABC. Nah, pada prosesnya, misalkan kita menggunakan faktorisasi, X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0, maka kita faktorkan menjadi X tambah 1 dikali X tambah 1 sama dengan 0, maka didapatkan X sama dengan negatif 1. Dan untuk rumus ABC itu cukup panjang, bisa kalian cari sendiri di internet, yang mana menggunakan koefisien dari uh, koefisien dari pangkat koefisien dari X kuadrat, uh, X dan konstantanya seperti itu sebagai nilai A, B, dan C-nya. Sedangkan untuk mencari akar-akar dari persamaan yang eh, lebih dari pangkat 2 seperti pangkat 3, pangkat 4, atau pangkat 5 itu akan sangat rumit jika kita menggunakan logika seperti pemfaktoran atau faktorisasi atau bahkan menggunakan rumus ABC yang mana pada rumus ABC hanya ada koefisien A, B, dan C. Sedangkan jika dia pangkat 3 atau pangkat 4, dia akan lebih banyak lagi. Bisa ada D atau E-nya. Nah, jika kita masukkan logika itu ke dalam komputer, itu akan kurang efektif. Sehingga nah, akan lebih efektif jika kita menggunakan proses iterasi. Nah, pada proses iterasi sendiri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan proses iterasinya yang akan kita bahas setelah penjelasan berikut ini. Setelah proses iterasi, di sini dapat kita lihat diberikan persamaan pada selang atau interval tertentu yang diberikan pada selang atau interval tertentu. Nah, apa itu selang atau interval? Pada gambar dapat kita lihat ada nilai A1 dan B1. Nah, ini adalah interval untuk mencari akar-akar dari persamaan yang diberikan. A1 ini sebagai interval awal atau selang awal dan B1 ini sebagai interval akhir atau selang akhir. Untuk proses iterasinya, di sini kita mencari FA1 lalu FB1 nanti menggunakan proses iterasi lalu dilakukan pengecekan
lalu kita dapatkan nilai A2 dan B2-nya, dan kita masukkan lagi ke persamaan fx-nya, sehingga kita menemukan nilai yang mendekati akar-akarnya ini, potongannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan tabel ya, tabel iterasinya agar lebih mudah. Nah, di sini dapat kita lihat, pertama kita melakukan input dulu ya, input persamaan dulu. Persamaan yang saya gunakan di sini yaitu x pangkat 4 dikurangi fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah fx pangkat 2 dikurangi x ditambah 20. Nah, setelah kita memasukkan persamaannya, kita menentukan selang awal atau interval awal dan selang akhir atau interval akhirnya. Di sini saya memasukkan selang awal 2 dan selang akhir 4. Nah, selang yang kita masukkan ini belum tentu memiliki akar-akar atau perpotongan eh, pada sumbu X seperti itu. Maka pada program dilakukan pencarian apakah selang yang diberikan ini memiliki akar seperti itu. Nah, di sini didapatkan bahwa selang yang memiliki akar adalah 2,3 atau 2 sampai 3 dan 3 sampai 4. Nah, tahu dari mana ini? Nah, ini dilakukan pengecekan dengan melakukan pengecekan ketika kita menginputkan. Misalkan dari X-nya mulai dari 2 kan, lalu kita masukkan ke dalam fungsi fx yang mana seperti tadi x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 kurangi x ditambah 20, maka didapatkan nilai 10. Lalu untuk nilai x3 didapatkan fx negatif 1 dan eh, nilai x sama dengan 4 didapatkan nilai fx sama dengan 16. Nah, bagaimana kita tahu bahwa di situ ada akar-akarnya? Dengan kita melihat perubahan dari fx-nya, yang mana dari nilai awalnya ini 10, terus dia berubah jadi negatif 1, lalu dia berubah lagi menjadi 16. Dapat kita lihat bahwa di sini ada perubahan tanda dari yang awalnya positif, lalu berubah jadi negatif. Dan kalau logikanya, itu uh, akan ada perpotongan. Jadi dari fx-nya positif ke negatif kan berarti ada turun, memotong sumbu x dulu kan. Terus kan di situ dia naik lagi dari negatif ke positif. Berarti ada perpotongan kedua. Seperti itu. Nah, di sini ada dua selang. Saya memilih selang yang pertama, yaitu 2 sampai 3. Lalu di sini saya memasukkan epsilon. Epsilon ini apa? Epsilon ini adalah toleransi error yang digunakan untuk melakukan pengecekan apakah iterasinya sudah sesuai dengan dengan sudah mendekati akar yang sebenarnya apa belum seperti itu. Dan nilai epsilon ini semakin kecil maka dia akan semakin akurat. Nah, dari persamaan di atas pada selang 2 sampai 3 didapatkan akar-akar 2,83 sekian. Jika kita lihat grafiknya, dapat kita lihat bahwa di sini ada perpotongan dua kali pada titik 2,83,0 dan 3,40. Nah, ini kan dari pada selang 2 sampai 3, ini ada perpotongan di sini, yaitu akar-akarnya 2,83. Nah, coba kita periksa pada selang yang lainnya.
ada interval yang lainnya, yaitu yang 3,4. Kita jalankan kembali programnya. 2. Misalkan kita input salah ya. Nah, di sini tidak ditemukan akar-akar pada interval 2 sama 1. Nah, di sini juga harus pada program saya buat selang awal itu harus lebih kecil daripada selang akhir. Jadi ketika tadi kan 2 sampai 3 kan dia masuk. Tapi kalau kita masukkannya 3 sampai 2, dia juga tidak akan mendeteksi akarnya. Lalu kita inputkan misalkan 2 dan untuk ujung akhirnya kita masukkan 4. Dapatkan sama seperti tadi, kita pilih yang 2 yaitu interval 3 sampai 4. Lalu kita masukkan epsilonnya 0,001. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa akar-akar yang didapat adalah 3,40 sekian. Nah, sama ya seperti di grafik. Nah, untuk proses iterasinya, nah ini cukup sulit. Saya akan menjelaskan secara perlahan. Pada tabel ini dapat kita lihat ada beberapa variabel yang menentukan untuk apakah iterasinya dilanjut, apakah tidak. Nah, di sini ada variabel A. Variabel A ini didapat dari selang yang kita pilih atau interval yang kita pilih. Di sini kita memilih 3 sampai 4, maka 3 sebagai nilai A dan 4 sebagai nilai B. Ini untuk nilai awalnya. Lalu nilai C didapatkan dari rata-rata dari A dan B, yaitu dengan cara A tambah B dibagi 2, seperti itu. Lalu untuk FA, kita inputkan nilai 3, ada persamaan yang tadi, X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 3, ditambah 4X pangkat 2 dikurangi X ditambah 20, maka didapatkan negatif 1, dan begitu pula dengan FC, maka didapatkan seperti ini. Lalu lebar selang didapatkan dari nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu ketika misalkan 3 dikurangi 1 itu kan 2. Itu nilai mutlaknya dari 2 ya 2. Tapi kalau nilai mutlak dari 1 dikurangi 3 itu berarti kan nilai mutlak dari negatif 2. Berarti nilainya yang diambil adalah nilai positifnya. Jadi mau dia positif atau negatif nanti pasti yang diambil adalah nilai positifnya. Seperti itu nilai mutlak. Jadi 4 dikurangi 3 atau 3 dikurangi 4 diambil nilai mutlaknya yaitu dapat 1 nilai berselangnya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, ini keterangan lanjutnya bagaimana kok bisa tahu kalau ini lanjut apa enggak? Ini dari pemeriksaan apakah lebar selangnya lebih besar daripada epsilonnya. Jika dia lebih besar, maka dia lanjut. Jika dia lebih kecil, maka dia berhenti. Seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hanya ada FA dan FC. Mengapa tidak ada FB? Nah, untuk syaratnya sendiri pada proses iterasi, kita hanya memerlukan FA dan FC. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketika, ya, di sini kan tadi udah terjadi iterasi pertama. Nah, untuk iterasi kedua ada perubahan nilai kan di sini. Nah, perubahan nilainya ini ditentukan berdasarkan FA dan FC-nya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jika FA dikali FC sama dengan 0 adalah 0, maka udah berhenti iterasinya. Nanti yang diambil akar-akarnya adalah nilai C-nya. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau bukan 0? Nah, kita lihat. Kalau dia kurang dari 0, maka nilai A-nya tetap sama.
Nilai A-nya tetap sama. Ini kan nilai A sebelumnya, ini nilai A yang baru 3. Itu jika eh, hasil FA kali FC-nya dia kurang dari 0. Negatif 1 dikurangi 1 kan, ya negatif ya. Negatif kali positif ya negatif. Maka dia kurang dari 0 berarti nilai A-nya tetap. Dan nilai B-nya, dapat kita lihat di sini bahwa nilai B-nya mengambil dari nilai C sebelumnya. Jadi nilai B-nya ini ngambil dari nilai C sebelumnya di sini. Nah, proses kedua dilakukan sama seperti tadi. Ini A-nya sudah didapat, B-nya sudah didapat, C-nya ya tinggal cari lagi rata-rata dari A sama B-nya. Ditambah terus dibagi 2. FA juga sama, perhitungannya seperti tadi, FC juga sama. Lebar selangnya juga sama. 3,5 dikurangi 3, 0,5. Karena dia masih lebih besar daripada epsilonnya, maka dia lanjut. Terus dilakukan sampai kapan? Sampai dia memenuhi syarat bahwa eh, lebar selangnya kurang dari epsilon seperti itu. Dan untuk syaratnya sendiri ada beberapa syarat dan di sini saya menggunakan syarat yang seperti ini karena ada pula yang mana dia tidak melakukan proses mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Jadi tidak melakukan proses mencari selang yang memiliki akarnya terlebih dahulu. Jadi dia langsung memasukkan ke proses iterasi. Jika tidak ditemukan akarnya, biasanya dia membatasi pada proses iterasinya. Misalkan dibatasi iterasinya hanya 20, itu juga bisa menjadi batasan. Jika masih belum ditemukan seperti itu ya, maka ya sudah, tidak ada akar-akarnya pada selang yang diberikan atau pada interval yang diberikan seperti itu. Nah, di sini lanjut proses iterasi sampai di iterasi ke-10 dapat kita lihat bahwa lebar selang itu 0,001. Lah, ini kan masih lebih besar daripada 0,001. Kenapa dia berhenti? Ini karena pada iterasi berikutnya dia sudah tidak memenuhi. Jadi nilai akar-akarnya tidak tidak boleh melewati eh, iya tadi batasannya yaitu epsilonnya tidak lebih kecil daripada 0,001. Lebar selangnya tidak lebih kecil daripada epsilon seperti itu. Jadi yang kita ambil adalah nilai terakhir yang memenuhi yaitu iterasi ke-10. Dan yang kita ambil adalah nilai C-nya 3,40 seperti itu. Semoga penjelasannya eh, mudah untuk dimengerti. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk link programnya mungkin saya bisa share di kolom deskripsi nanti. Itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.